Karena Pak Prabowo membiarkannya. Nah, ya ini cukup masuk akal sekali kalau Pak Prabowo tidak setuju terkait 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Pastinya juga tidak akan bergulir ke DPR, ke MPR. Nah, apakah terkait opini dari Rangkuti ini benar-benar terjadi, ada benarnya? Memang politik ini sangat unik sekali ya. Dan saat ini terlihatlah peta perpolitikan akan berubah drastis. Anda masih ingat ya, pada saat lalu ketika ramai terkait Forum Purnawirawan TNI, yaitu menuntut setidaknya 8 poin. Salah satu tuntutan 8 poin itu ada terkait meminta Gibran untuk diganti, ya alias dimaksulkan dan lain sebagainya lah. Pada saat itu juga rame. Dan yang cukup mengejutkan pada saat lalu, konon katanya dari pemberitaan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut Gibran untuk diganti itu sudah meminta restu kepada mantan Wakil Presiden Trisutrisno. Dan konon katanya Pak Trisutrisno pada saat lalu merestui. Tetapi tiba-tiba ada kejadian yang cukup unik sekali, yaitu anak Pak Trisutrisno pada saat lalu itu tiba-tiba dimutasi dan selang sehari kemudian dibatalkan. Nah, bahkan masyarakat pada saat lalu itu menerka-nerka lah terkait mutasi anak dari Pak Trisutrisno. Apakah terkait intervensi dari Pak Jokowi atau sebagainya? Karena memang di waktu itu adalah rame-ramenya terkait isu pemaksilan Gibran yang direstui oleh Pak Trisutrisno. Dan tiba-tiba ada pemutasian anak Pak Trisutrisno dan akhirnya pun dibatalkan selang sehari. Nah, tetapi saat ini yang cukup unik, kalau kita lihat pemberitaan di sini, Firman Setiabudi anak Trisutrisno jadi direktur Min ID. Nah, ini apakah tanda atau kode ya? Setidaknya ada jalan pemaksulan dari Gibran itu berjalan mulus, apalagi kalau kita lihat dari surat Forum Purnawirawan TNI itu bahkan juga sudah ada di tangan DPR dan bahkan juga MPR. Ini juga sangat ngeri-ngeri sedap ya dari sini ya. Bahkan pada saat lalu Ray Rangkuti itu juga beropini setidaknya bahwa Pak Prabowo itu sangat bisa sekali untuk menggagalkan 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan ini. Tetapi Pak Prabowo sengaja dibiarkan. Seperti ini video dari Ray Rangkuti. Jadi apa tema kita ini? Pemakzulan Gibran jalan terus, kenapa? Kenapa gitu? Karena Pak Prabowo membiarkannya. Nah, ya ini cukup masuk akal sekali kalau Pak Prabowo tidak setuju terkait 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Pastinya juga tidak akan bergulir ke DPR, ke MPR. Nah, apakah terkait opini dari Rangkuti ini benar-benar terjadi, ada benarnya? Ya kita lihat saja lah. Tapi saat ini juga sangat mengejutkan sekali ketika Firman Setiabudi anak Trisutrisno sekarang ini jadi direktur, di mana Pak Trisutrisno juga sudah mengetahui setidaknya Forum Purnawirawan yang sudah meminta Pak Trisutrisno itu mendukung setidaknya pemaksulan Gibran. Saat ini malah anak Pak Trisutrisno menjadi direktur Min ID. Kita lihat saja besok lah. Nah, pada saat lalu memang kita dikejutkan ya. Legend Kunto anak Trisutrisno batal dimutasi, tetap Pangko Gapilhan 1. Tetapi saat ini sangat berbeda, malah menjadi direktur. Nah, Anda juga bisa menilainya sendirilah. Apakah benar yang dimaksud dengan Ray Rangkuti, Pak Prabowo membiarkan terkait pemaksulan Gibran ini bergulir di DPR dan MPR? Kita lihat saja. Yang jelas pada saat lalu juga sangat unik sekali ketika Pak Trisutrisno setidaknya merestui lah Forum Purnawirawan untuk menuntut Gibran diganti. Tiba-tiba anak Jenderal Trisutrisno, Legend Kunto Ariwibowo dimutasi dan tiba-tiba batal. Ini kan sangat lucu sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika anak Trisutrisno menjadi direktur Min ID. Ini dari Ahmad, saatnya bersih-bersih, dikasih orang sipil, duitnya kagak
nggak jelas mulu. Jika ini ada anggaran untuk meredam isu pemakzulan, maka Pak Tri hanya mengetahui dan bukan bagian dari inisiator. Inisiatornya adalah Fahrul Razi, Trisno, dan Slamet Subianto. Dari sambal pedas kelakuan geng Oslo untuk meredam salah satu pentolan pencetus pemakzulan. Masih pola yang sama dalam sejarah penyelenggara negara, apa memang pernah ada bukti-bukti antara sipil dengan militer maupun polisi kalau mereka ada yang lebih baik antara yang satu dengan yang lain? Tidak ada kasus-kasus korup, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Wah, belum tentu juga. Hasil dagang sapi, makin hari makin berisik aja rezim ini. Dikasih jabatan strategis dan menjanjikan biar tak berisik lagi. Ini trik Mulyono kagak, bagi-bagi kursi. Nanti pas kursinya kotor terus Sandra melawan. Dibukalah aib kursi kotornya. Anggota Polri jadi direktur tambang. Ya seperti itulah, jadi opini yang ikut berkomentar di sini setidaknya mengkaitkan terkait pemakzulan Gibran. Apakah setidaknya untuk meredam isu dan lain sebagainya. Ya, apakah secara tidak langsung membungkam suara berisik? Ya kita juga tidak tahu ya. Yang jelas dari opini Bung Ray Rangkuti ini menurut saya juga ada benarnya. Terkait kenapa pemakzulan Gibran itu jalan terus, karena Pak Prabowo membiarkan. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu itu Forum Purnawirawan konon katanya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau misalkan Pak Prabowo Subianto tidak setuju terkait 8 poin yang dimaksud, salah satunya terkait pemakzulan Gibran, misalkan tidak setuju, menurut saya langsung stop lah. Tidak akan bergulir ke DPR dan bahkan juga MPR. Tapi kenyataannya saat ini juga sudah bergulir, bahkan suratnya sudah diterima di pimpinan MPR dan bahkan juga DPR. Ya kita lihat sajalah drama-drama berikutnya ya. Dari sini bahkan dikomentari oleh Abdullah, kenapa takut sekali sama Gibran? Calon presiden terkuat 2029, Prabowo versus Gibran 2029. Prabowo keok, setuju banget sih Samsul dicopot. Setuju pakai banget. Masa sih Gibran 2029 bisa menjadi presiden? Ya berarti kalau masih menjadi presiden ya entahlah. Ada yang salah menurut saya ya dari masyarakat Indonesia ya. Ya tapi kita lihat saja lah. Nah kalau kita lihat dari sini ya, Prabowo bahkan juga buka pintu temui Forum Purnawirawan TNI yang desak pemakzulan Gibran. Kalau misalkan Pak Prabowo tidak setuju, pastinya juga akan menutup pintu rapat, serapat-rapatnya lah bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI ini. Apakah terkait Forum Purnawirawan ini masih setidaknya ada rasa persaudaraan karena sesama purnawirawan akhirnya akan menemui, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas terkait isu pemakzulan Gibran yang diinisiasi oleh Forum Purnawirawan TNI, bahkan Pak Prabowo juga membuka pintu. Penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyatakan Presiden Prabowo membuka peluang bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Menurutnya, Prabowo tak pernah menganggap aspirasi yang datang sebagai masalah. Bahkan Prabowo akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka, bertemu Forum Purnawirawan TNI. Enggak ada masalah, kata Dudung kepada wartawan pada 5 Juni yang lalu. Dudung menyebut Prabowo telah bersikap bijak atas datangnya aspirasi, kendati demikian Prabowo sebagai presiden tidak bisa menjawab tuntutan tersebut. Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan saja dengan jalur konstitusional, karena presiden tidak bisa menjawab seperti itu, ujarnya ya. Saat ini bahkan suratnya sudah di tangan pimpinan DPR dan MPR. Ya kita lihat sajalah drama berikutnya. Apakah benar yang dimaksud oleh Ray Rangkuti, Pak Prabowo itu setidaknya membuka jalan bagi Forum Purnawirawan TNI untuk merealisasikan tuntutan 8 poin tersebut, termasuk tuntutan Gibran diganti.